Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Ayo, kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, Bu Esther akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami berterima kasih kalau Tuhan terus memimpin, memelihara hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami punya kesempatan kembali untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa memuji nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, pagi ini kita senang, kita bergembira, kita bersemangat. Kita akan memuji dari terbit matahari sampai terbenam matahari kembali. Hidup kita akan terus memuji Tuhan. Selain mengasihi, mungkin kita bisa saling mendoakan ya Bu. Ya, saling mendoakan. Anak-anak kita di rumah, kita bisa saling mendoakan guru kita di sekolah. Ya, walaupun kita sekolah
lewat online, tapi kita bisa berdoa untuk guru kita, untuk teman-teman kita ya Bu Wewe ya. Buat Terus papa untuk mama, siapa lagi? papa mama. Oh iya, untuk Iya. papa mama. Untuk siapa lagi ya? Mungkin juga Untuk pendeta kita. Oh iya, betul ya. Bapak Pendeta Suprapto ya, yang di gereja kita berdoa untuk dia juga ya. Yuk Iya. kita nyanyi dalam Yesus kita apa? Saling Bersaudara. Iya. Terus dalam Yesus kita saling mendoakan. Terus dalam Yesus saling mengasihi. Iya, itu ya anak-anak ya. Yuk, kita pakai gerakan ya buat Iya. ya. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Saling mendoakan. Yesus, saling mendoakan. Dalam Yesus, saling mendoakan. Dalam Yesus, saling mendoakan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, saling mendoakan. Yesus, saling mengasihi. Dalam Yesus, saling mengasihi. Dalam Yesus, saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, saling mengasihi. Oh, kalau saling mengasihi, boleh nggak kita bertengkar beradu mainan? Kayaknya nggak boleh tuh. Mainannya cuma satu. Iya. Aku dulu dong. Bu Wewe dulu dong. Boleh bertengkar Iya. anak-anaknya. Kalau mainan kita satu, Mainan bareng Nah, ya, main iya. bersama-sama. Nah, anak-anak, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Kita pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita akan menyanyi bersama-sama. Ku buka hatiku ya Bu Untuk Wewe ya. Tuhan, Untuk iya. apa buka hatinya? Untuk apa? Untuk firman Tuhan. Iya, untuk firman Tuhan. Iya. Untuk mendengar firman Tuhan dan belajar melakukannya. Betul. Supaya menjadi anak yang taat. Oke, Pak Hadi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku
Ya, meskipun kita semua masih bersekolah minggu dari rumah, tapi Bu Febe percaya kalian semua setia sekolah minggu, ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Sekarang saatnya kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan. Kita mau meminta Tuhan, memohon Tuhan menolong kita, ya. Yuk, 1, 2, 3, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan begitu baik buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik, mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh iya, anak-anak, kita itu masih di rumah, ya. Dan kalian pasti tahu, kalian kenapa harus belajar di rumah? Harus kalau pergi, kita harus pakai masker. Nih, Bu Febe juga nih, kemana-mana, kerja, makan, juga kalau ketemu teman harus pakai masker. Ini ya, gak apa-apa, ya, karena ini melindungi kita dari apa? Ya, dari kalian pasti tahu kan, corona. Iya, itu adalah penyakit yang sedang mewabah di seluruh dunia dan penyakit itu menular, ya kan? Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dan melakukan protokol kesehatan seperti yang diminta untuk menjaga kita dan orang-orang yang kita sayangi dan orang lain. Nah, corona tadi menular, ya, tapi Bu Febe punya sesuatu. Bu Febe nanti akan tunjukkan sesuatu yang lain. Tapi sesuatu ini sesuatu yang baik sekali dan sama menular. Ya, kita mau lihat yuk. Nah, itu ada video ya anak-anak, ya. Lihat, apa sih itu? Wah, ada orangnya baik, ya. Dia menolong. Terus orang yang ditolong itu akhirnya menularkan juga kebaikan, ya, menolong yang lain lagi. Orang yang ditolong lagi, dia senang loh kalau ditolong, terus menularkan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kita udah lihat video itu anak-anak, ya, luar biasa. Dari situ kita belajar sesuatu. Kalau kita berbuat baik, itu pasti akan membuat orang lain juga senang. Dan kebaikan itu menular, membuat kita berbuat baik juga kepada semua orang. Tapi yang lebih penting, kita mau belajar dari Alkitab, terlebih dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang hebat, yang baik. Ya, Dia mengasihi kita, bahkan mati buat kita. Untuk itu, kita juga mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan cerita minggu kemarin. Lihat, minggu kemarin kalian sudah mendengarkan cerita. Siapa itu yang bobo itu? Ya, itu Pak Yakub. Kemarin kalian sudah mendengarkan Pak Heru cerita Tuhan menuntun dan menolong Yakub. Kemana sih? Kok dituntun ya? Kemana? Ya, kita lihat. Yakub dituntun oleh Tuhan. Dia dibawa kepada seorang pria yang lain, ya, seorang bapak namanya Pak Laban. Nah, di sana Yusuf, maaf ya, udah salah. Ya, Pak Yakub bukan Pak Yusuf. Ya, Pak Yakub bertemu dengan Pak Laban. Lalu Pak Laban kemudian mengajak Pak Yakub tinggal bersamanya. Tapi kok aneh sih, sekarang Pak Yakub katanya tinggal sama Pak Laban, tapi kok tiba-tiba pergi? Aduh, kenapa kok Pak Yakub pergi? Bu Febe mau cerita ini, kenapa Pak Yakub pergi. Nah, anak-anak, ketika Pak Yakub tinggal bersama Pak Laban, lihat, bertahun-tahun Pak Yakub tinggal di sana. Akhirnya Pak Yakub membangun keluarga di sana. Dia menikah, memiliki anak, dan dia bekerja. Ya, dia menggembalakan domba-domba. Dia memiliki domba-domba. Tapi domba-dombanya Pak Yakub diberkati oleh Tuhan. Domba-domba yang bertambah banyak. Dan itu membuat Pak Laban jadi marah. Anak-anak Pak Laban juga marah. Kenapa? Karena domba-dombanya Pak Yakub ini lebih banyak. Terus akhirnya Pak Laban dan Pak Yakub jadi sering
Ya begitulah, nggak cocok ya. Jadi mereka sering ya nggak cocok, nggak enak gitu kan. Nah akhirnya Pak Yakub berpikir, ya sudahlah, daripada begini terus, aku mau pulang saja ke Kanaan, ke tempat Tuhan dulu menempatkan aku. Pak Yakub berpikir seperti itu. Nah kemudian Pak Yakub membawa istrinya, anak-anaknya, dan harta bendanya. Dia berpikir dia akan pulang ke Kanaan, ya. Dia ingin meninggalkan Pak Laban. Nah, tapi ketika Pak Yakub bersiap-siap pulang ke Kanaan, dia membawa semua hartanya. Kok Pak Laban marah-marah itu, lihat. Wah, Pak Laban mengejar Pak Yakub. Kenapa ya? Oh, Yakub, sini dulu. Aku mau lihat barang-barangmu. Aku itu ya, terafimku itu. Terafim itu apa anak-anak? Terafim itu berhala. Ya, dia itu dipercaya sebagai Tuhan. Tuhan yang melindungi Pak Laban dan keluarganya. Nah, ternyata terafimnya Pak Laban ini kok hilang ya? Ternyata anak-anak, istrinya Pak Yakub itu ternyata mengambil terafimnya Pak Laban. Jadi Pak Labannya marah. Wah, anak-anak, ini kira-kira good or bad? Ya, ini gak good anak-anak ya. Kok diambil sih? Itu namanya mencuri. Baik enggak? Enggak baik. Ya, meskipun Pak Laban itu berbuat yang kurang baik sama Pak Yakub, tapi seharusnya tidak seperti itu. Harusnya istrinya Pak Yakub tetap berbuat good, ya, tapi tidak seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Tuhan menolong, ya, sehingga Pak Laban akhirnya membiarkan Pak Yakub dan keluarganya pergi dan pulang ke Kanaan. Nah, demikian Tuhan menyertai Pak Yakub dan keluarganya. Tapi anak-anak ya, kita saat ini belajar sesuatu. Kita tetap harus berbuat baik, ya. Meskipun orang lain berbuat yang kurang baik kepada kita, tapi kita tetap harus berbuat baik. Seperti siapa? Ya, kita punya contoh yang sempurna di hal kita. Lihat, siapa itu? Ya, itu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua orang-orang yang berdosa. Nah, waktu Tuhan Yesus tinggal di dunia, ya, sampai Tuhan Yesus disalib, banyak orang yang gak suka, banyak orang yang berbuat tidak baik sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas dengan yang jahat loh. Dia tetap mengasihi. Lihat apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus tetap menolong, tetap melayani orang-orang, meskipun banyak manusia yang tidak menghargai dia. Nah, anak-anak, kita belajar dari Tuhan Yesus. Seperti apa? Ya, kita bisa melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat contoh-contoh yang lain ya. Ada teman-teman kita. Nah, lihat, ada kakak beradik, Ata dan Ara. Lihat, meskipun mereka masih kecil, mereka selama ada di rumah, mereka berbuat yang baik loh. Lihat, mencuci, membersihkan tempat tidur. Nah, kita lihat teman-teman kita yang lain. Ada Jeff. Wah, Jeff ini juga membersihkan mainan tuh, bantu mama. Ya, ada menyiram tanaman. Wah, Jeff, terima kasih ya Jeff, memberikan contoh yang baik buat kita semua. Lalu ada Noel. Noel juga loh, masih kecil, tetapi dia mencuci buat mamanya, membantu mama. Lalu ada Syira dan Oral adiknya. Lihat, mereka selama berada di rumah juga berbuat kebaikan, menolong mama papa. Ya, wah, pasti Bu Bebe juga percaya semua anak-anak yang ada di sini juga hebat di rumah, berbuat kebaikan meskipun kita berada di rumah dan di mana saja, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, kita mau mengakhiri cerita hari ini dengan membaca satu ayat, ya. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 9b. Bunyinya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, ayat hafalannya pendek. Kita mau belajar bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Roma 12 ayat
9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau menutup di dalam doa. Sekali lagi kita mau lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam kami boleh mendengarkan dan mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan teladan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Meskipun kami masih kecil, kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dan terus melayani. Meskipun mungkin kami menemui banyak hal yang tidak berkenan kepada kami, tetapi kami mau terus melakukan kebaikan sama seperti Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terus berbuat baik ya. Dadah. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Tapi karena kita belum bisa pergi ke gereja, kita siapkan persembahan kita simpan dulu. Nanti kalau kita sudah bisa bersama-sama beribadah di gereja, kita bawa ya. Kita akan menyanyi, karena kita mau memberikan persembahan, kita menyanyi dalam Yesus saling mengasihi. Persembahan, ada pengumuman. Apa ya pengumumannya Bu Beve? Ada teman-teman kita yang berulang tahun. Oh Bu iya, Esther. seneng ya kalau ulang tahun. Kita diberi tambah umur lagi oleh Tuhan. Iya. Supaya apa? Kita bertumbuh tambah besar, tapi iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin hari belajar, semakin taat pada Tuhan. Oke? Ya, siapa yang ulang tahun ada berapa ya? Ada 3. Oh iya, ada 3. Tahun. Seneng dong ya. Iya. 1 Ara. Iya. Ara ulang tahun tanggal 14 September. Oh iya, tanggal 14 bentar lagi. Ara ulang tahun, seneng sekali ya Ara ya. Ara sudah dipimpin oleh Tuhan, tambah besar, tambah dewasa nanti. Pintar sekolahnya juga. Selamat ulang tahun Ara, Tuhan memberkati. Terus siapa lagi? Masih ada lagi, ada 2 lagi. Ada 2 Yang kedua, Ralin berulang tahun iya. tanggal 16 September. Bu Esther. Ralin, Iya. 16 September. Selamat ulang Selamat tahun ulang tahun, Ralin. Tuhan memberkati Ralin ya. Senang Ralin tambah besar, tambah taat pada Tuhan, taat pada orang tua juga ya. Ada 1 lagi. Iya, Siapa? yang terakhir Alena. Alena berulang tahun tanggal 19 September. Oh, 19 September. Sebentar lagi juga ya. Nah, Alena selamat ulang tahun. Selamat Tuhan ulang memberkati. tahun. Tambah besar, tambah pinter, tambah taat pada orang tua dan Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa ya Untuk persembahan. Untuk persembahan Dan untuk teman-teman saudara kita yang ulang ulang tahun. tahun. Ya. Anak-anak Ya. kembali kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bu Esther akan mendoakannya ya. Bapa yang di surga, Allah yang mengasihi kami semua, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Berkati Ara yang berulang tahun, berkati Ralin yang berulang tahun, juga Alena yang berulang tahun. Tuhan terima kasih kalau Tuhan terus akan memimpin dan memberkati mereka kelak sampai mereka tumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin kuat imannya di
Pimpin orang tua mereka agar selalu mendidik, mengarahkan mereka untuk bisa taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan selama seminggu yang kami rasakan. Kami bisa bersekolah setiap hari walaupun online. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada waktu minggu, bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa anak-anak. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang ya. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Tertib, pakai baju yang rapi, duduk yang bagus, mendengarkan firman Tuhan dan belajar taat. Bye-bye. Dadah.